berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat semuanya, sahabat Suara Sidoarjo, sahabat RGR Tulungagung, sahabat Praja Angkasa Trenggalek, dan sahabat Teresal Nganjuk. Pagi ini di program Business Talk nanti kita akan bincang tentang aturan main seorang sales. Nah, masa pandemi sahabat, omset turun sendiri, ganti sales atau merubah sistem atau SOP? Kira-kira mana yang mungkin kan? Oke, pagi ini nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita dari Bara Coaching Indonesia yang sudah tersambung dengan saya pagi ini via Zoom. Ada Coach Hamri Rusli. Selamat pagi, Coach. Pagi, Mbak. Selamat pagi, sahabat Jawa Timur. Apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Ya, halo. Sekali Udah lama ya. gak ketemu lagi ya. Aduh, ini lagi di mana, Coach? Lagi di rumah. Masih di rumah ya, oke. Ya. Iya. Work from home. Oh, gitu ya. Hari ini nggak ngantor berarti? Enggak, seminggu sekali sih kalau ngantor. Enggak setiap hari. Oke. Oh, masih ya. Ternyata WFH itu juga masih ya sampai sekarang ya, Coach ya? Kalau saya bisa, karena kan kalau kita coaching kan lewat Zoom bisa. Oke. Coaching lewat Zoom. Oke, seperti pagi ini via Zoom juga saya tersambung dengan Coach Syamri, sahabat. Kita mau bahas tentang aturan main seorang sales. Nah, ternyata sales itu juga ada aturan mainnya, nggak sembarangan semaunya sendiri gitu ya, Coach ya. Yang penting, Benar. yang penting promosi, yang penting jualan gitu kan, nggak gitu juga ya. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang tema kita hari ini begitu, Coach ya. Nah, ini kalau apa sih sebetulnya kalau kita ngomongin tentang berbicara soal SOP dulu gitu ya kita ya. Seberapa penting sebetulnya kita membuat SOP untuk tim sales yang efektif dan sebetulnya itu bisa dibilang bisa menghasilkan omset gitu, Coach. Ya, terima kasih Mbak Tika. Jadi kalau kita punya bisnis itu kan ujung-ujungnya kan kita tanya apakah kita mendapatkan penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Kalau penghasilannya lebih besar berarti kita profit. Kalau pengeluarannya lebih besar berarti kita nggak profit atau kita rugi. Halo, Iya. Mbak Tika? Iya. Nah, ini kenapa jelas ya? dengan tampilan? Ya, jelas Coach. Silakan dilanjutkan. Iya. Oke. Jadi sales ini kan salah satu bagian yang paling utama ya. Mungkin tidak paling penting tapi paling utama. Artinya utama itu kalau nggak ada sales kita nggak bisa jualan. Kalau nggak ada jualan ya berarti kita tidak bisa mempertahankan kehidupan berbisnis kita. Nah, kondisi sekarang ini banyak yang tanya sama saya, Coach, sales saya ini tidak lagi mengikuti SOP. Basically seperti itu ya, SOP-nya itu nggak berlaku lagi. Ya, jadi yang pertama kita mesti atur itu yaitu SOP itu apa sih? SOP itu kan standar operasional prosedur. Prosedur melakukan sesuatu sesuai dengan standar kita. Nah, kalau standarnya itu berubah ya tentu kita mesti rubah SOP-nya. Ya kalau standar itu adalah kebiasaan konsumen berubah, tentu kita harus rubah cara jualan kita. Kalau konsumennya berubah preferensi, dulunya mintanya beli offline menjadi online, tentu kita harus rubah cara standar penjualan kita. Gampangnya kan begitu ya, Mbak Tika ya. Yeah. Jadi proses kita menjual ini harus diadaptasi atau disesuaikan dengan kondisi pasar. Nah, yang menarik adalah hal yang krusial ya yang harus saya sampaikan, karena menurut saya kalau saya nggak sharingkan ini teman-teman kasihan nanti jualannya salah terus ya, nggak bisa mendapatkan sesuatu yang optimal. Jualannya nggak salah, prosesnya yang tidak tepat sehingga nggak bisa mendapatkan hasil optimal. Gitu, Mbak Tika. Jadi prosesnya ya, Coach, ya, ini yang perlu di ini ya. Nah, terus kan kalau kita sekarang ngomongin tentang sales gitu kan, sales kan lebih banyak kayaknya di lapangan ya, Coach ya. Terus kita itu mau monitoring itu gimana ya? Susah nggak sih sebetulnya gitu loh? Kan kita nggak tahu mereka apakah benar-benar serius bekerja di sana atau cuman ya akhirnya keluar gitu aja terus nongkrong di warkop gitu. atau di mana gitu. Itu gimana nih, Coach? Ya, jadi saya kenalkan konsep namanya ARM ya. Analisa, R-nya itu reporting,
M-nya monitoring. Jadi ini sekarang modal ini sekarang yang saya pakai di teman-teman pengusaha yang memang sudah sempat join dengan kami di Para Coaching Indonesia. Kita pakai ini, saya mengajarkan, saya mengcoachkan menggunakan ARM yang bersifat controlling tapi tidak mengacu ke cara lama, ya. Oke, saya jelaskan pelan-pelan. Jadi seperti saya katakan tadi di awal, perusahaan ini kan kita membutuhkan aturan main yang bisa kita andalkan. Ya, kalau perusahaannya tidak bisa mengandalkan aturan main yang lama, berarti kita harus berubah diri dan menggunakan aturan main yang baru. Gimana caranya, Coach? Jadi ARM ini sangat simpel ya. ARM itu kalau bahasa Inggrisnya kan arm itu lengan. Gampang ingatnya itu arm itu lengan gitu ya. A itu adalah analisa. Yeah. Proses penjualan kita itu harus dimulai dengan menganalisa cara kita menawarkan di lapangan sesuai dengan kondisi sekarang. Ya, contoh misalkan, apakah sales di lapangan itu sudah memberikan penawaran, cara menawarkannya, intonasinya, bahasa tubuhnya itu, atau bahasa suaranya, kalau kita menawarkan lewat telepon dengan jarak ya, kalau kita menawarkan konsumen yang sudah nggak lagi mau datang ke toko kita, ke tempat kita berusaha, berdagang, maka kita harus menawarkan dengan melalui media sosial atau melalui media telepon. Nah, analisa dong, ya. Misalkan kita pakai skripnya itu masih efektif apa tidak? Apakah kita menggunakan kalimatnya itu sesuai apa tidak? Nah, proses analisanya itu harus dimulai dengan melihat secara langsung ya, tim sales kita itu bagaimana cara menawarkan. Nah, ini yang kita bilang pendampingan ya. Jadi para manajer, supervisor nggak bisa lagi cuman duduk di Menara Gading, di kursi, di kantornya, kemudian hanya mendapatkan hasil ya, which is reporting saja ya, tidak cukup itu. Kita harus mulai menganalisa pada saat tim sales menawarkan, apakah penawarannya, cara menawarkannya itu sudah mendapatkan sambutan. Jadi nggak ada lagi yang namanya benar dan salah, Mbak Tika. Kalau dulu atasannya kan tahu lebih banyak karena pengalaman tuh. Nah, pengalamannya kan pengalaman zaman dulu sebelum pandemi. Kondisinya Sekarang udah pun beda atasannya ya. kalau betul, sekarang pun atasannya kalau suruh jualan belum tuh bisa gitu ya. Nah, gimana Coach? Ini kan pertanyaan menarik ya. Sedangkan atasan itu kan dianggap paling tahu, ya, paling tahu, paling bisa. Kemudian anak buahnya nggak bisa menjual, biasanya atasnya turun tangan menjual. Nah, sekarang atasannya pun ketika turun tangan nggak bisa menjual karena sudah berubah kondisinya. Nanti saya ambil satu kasus contoh nyata yang menarik ya. Tapi sebelumnya ya, jadi kondisi ini mengharuskan kita untuk analisa ke lapangan. Nah, analisa itu yang paling gampang adalah turun gunung. Ini Terus para ya, pebisnis yang betul, para pengusaha pebisnis yang sedang menjalankan usahanya dan sudah punya tim sales. Ini adalah wake up call ya. Saya sharingan ini untuk membangunkan teman-teman, meremind teman-teman, ayo kita mesti melihat proses penjualan di lapangannya harus sesuai, tidak dengan gaya konsumen, dengan respon konsumen. Ya, misalkan kalau kita menawarkan dengan cara, Pak, diskon Pak, buy one get one, atau special price, atau bundle, atau kita kasih produk atau free gimmick, itu masih berlaku apa tidak? Ya, masih jalan apa tidak? Nah, kenapa? Karena kalau tidak, maka usaha ini adalah usaha yang sia-sia. Di perusahaan kita bilang waste of time, energy, and money. Ya, jadi kita punya tenaga itu habis karena kita tidak melakukan analisa di lapangan. Nah, sekarang masalah yang kedua adalah pada saat kita analisa, kita harus menggunakan topi sebagai investigator, bukan sebagai instruktur. Ya, karena kalau kita menganalisa itu kadang salahnya gini, Mbak Tika, banyak yang melakukan analisa dengan cara memberikan perintah di lapangan. Jadi pada saat anak buahnya telepon atau pada saat anak buahnya menjual, dia bilang, oh kamu salah, caranya begini. Loh, tunggu dulu. Ini kan kita bukan mengajarin, kita menganalisa apa yang terjadi di lapangan. Nah, kalau kita tidak melakukan analisa dengan topi investigator atau menginvestigasi, kita pakai instruktur, anak buahnya tidak menemukan atau anak buahnya malah menyembunyikan fakta-fakta yang harus kita tahu. Ya, misalkan seorang sales dia tidak nyaman kalau ngomong sama atasannya bahwa harga kita itu bukan cuma mahal, tapi barang kita tidak sesuai dengan manfaat yang dibutuhkan konsumen.
dia nggak nyaman. Karena apa? Karena atasannya akan misalkan marah-marah gitu ya. Wah, ini barang ini pasti dibutuhkan, kamu aja ya nggak ngerti gimana jualnya. Wah, ini salesnya merasa diintimidasi, sudah daripada dimarahin, diam saja. Ini masalah ini, ya. Ini masalah beneran ini. Jadi pada saat kita menganalisa, sales itu harus dijadikan partner, dijadikan sumber informasi, bukan cuma sekedar anak buah. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian kita menganalisa angka nih. Kita menganalisa angka. Misalkan dari jumlah prospek yang kita jumpain, sales kita jumpain, berapa persen? Dulu mungkin sebelum pandemi angkanya 10 prospek atau 20 prospek satu orang yang ingin menjajaki membeli atau ingin diberi penawaran atau diminta harga gitu ya. Dari 21. Sekarang dari 20 nggak ada. Berarti angkanya berapa dong? Nah, ini yang kita bilang, kita mesti menganalisa probabilitasnya. Probabilitasnya gimana nih? 21 apa 20 cuman mungkin setengah ya, kan setengah nggak mungkin ya. Jadi 40 baru satu. Ya, 40 prospek kita dapat satu. Nah, ini kan kacau ya. Jadi posisi kita kan harus tahu, wah, berarti kita harus menambah jumlah prospek, bukan lagi 20, kita telepon atau kita jumpain setiap hari, tapi harus 40. Ya, 40. Nah, anak buah kita mampu apa enggak? Nah, analisa seperti ini yang sekarang sangat dibutuhkan oleh pebisnis, karena kita sedang menggunakan jalan baru. Ya, kalau yang sesi sebelumnya saya pernah sharingkan jalan baru ya. Jadi kita bukan jalan keluar, kita menggunakan jalan baru. Penawaran kita sudah bukan lagi penawaran yang itu aja. Penawarannya harus bersifat komprehensif ya, sesuai dengan kebutuhan konsumen saja, enggak sesuai dengan kebutuhan konsumen saja, tapi juga mengikuti gaya belanja dan ekspektasi konsumen. Nah, ini contohnya gini, Mbak. Ya, misalkan saya menjual baju nih, ya ini kan lagi happening banget ya, jual jilbab, fashion, baju, skincare, terutama skincare ya, karena ini kan termasuk top produk yang lagi laris ya, walaupun sempat turun karena pandemi, tapi tetap berada di level atas gitu ya dari sisi kebutuhan konsumen. Pada saat kita jual fashion produk seperti ini, katakanlah baju ya. Nah, konsumen itu kan nggak cuma sekedar masalah beli baju selera apa tidak, tapi dia ingin tahu apakah pada saat kita menawarkan, kita itu juga sudah menjadi aware dengan fashion atau gaya cara kita menjahit bajunya atau mendesainnya, itu apakah sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang benar ya. Contoh misalkan sudah sesuai dengan memperhatikan bentuk tubuh ya konsumen. Ya, misalkan konsumen sekarang kepingin diperhatikan, misalkan yang dulunya badannya agak langsing sekarang agak besar, dia minta dibantu supaya lebih langsing atau kelihatan lebih langsing. Nah, konsumen butuh tahu apakah kita ini peduli dengan mereka. Nah, berarti pada saat kita menawarkan, kita tidak cuma sekedar menawarkan ini baju yang kelihatan membuat Anda terlihat langsing, tapi dia juga harus tahu bahwa yang diajak ngomong konsumen ini memang kenal duluan, Mbak Tika. Nggak cuma sekedar nawarin, ya, kenal duluan, tahu butuhnya apa, tahu maunya apa, ya segmen marketnya jelas lah, gitu ya. Dan dia pengen tahu, misalkan gini, saya jual baju, tidak cuma sekedar jual baju, tapi saya minta tambahan aksesoris, bisa apa enggak? Nah, ini sesuatu yang tidak umum terjadi ya. Teman-teman pada yang tanya, kok ada konsumen sekarang mintanya beli baju tapi diganti nih, diganti dipermak lah ya, dipermak ulang, kemudian saya minta pinggangnya dikecilin, saya minta bagian bahunya dilebarin, panjangnya ditambah, dikurangin, dan seterusnya. Ini beberapa tanya kepada saya, padahal dulu tidak ada permintaan seperti ini, jual baju ya jual baju gitu ya. Nah, ini kan menimbulkan masalah baru, Pak. Berarti konsumen itu sekarang minta dikenalin, minta secara intim mereka ingin dilayanin, sedangkan bajunya biasanya tidak bisa seperti itu. Kalau kita jual online kan cuman lebar bahu, lebar dada, lingkar dada, lingkar perut, panjang, kemudian sudah warna, beli kan. Nah, sekarang ada beberapa tambahan khusus. Jadi toko-toko yang menawarkan jasa untuk bisa dipermak, bisa diganti, bisa dirubah, tambah aksesoris, itu diperhatikan konsumen sebagai sesuatu yang lebih peduli dengan mereka. Ya, lebih peduli dengan mereka. Nah,
Ini contoh yang menarik sekali ya. Jadi kalau kita paksakan diri untuk tidak melakukan merubah ke jalan yang kita atau tawaran kita nggak ada yang baru sama sekali, kita akan stuck. Ya itu contoh analisanya. Ya panjang ini ya, panjang. Ini baru analisa loh ya, belum R dan M-nya analisa, ya. belum reporting monitoring. Ya. Jadi analisa, gimana Mbak Tika? Iya, Coach. Ini berarti dari analisa sendiri. Ini kan masih berkutat bagaimana ini terkait dengan kita selaku pimpinan juga bisa untuk melakukan controlling terhadap sales ya, Coach ya. Betul. Oke. Kontrol kepada sales. Ya, tinggal R dan M-nya, Coach Syamri. Pagi ini nanti sebelum kita lanjutkan terkait dengan tema kita ini, sebetulnya kita juga akan ada acara juga ya, Coach ya, untuk lebih mendalam membahas tentang ini, Coach Syamri ya. Dari teman-teman Bara Coaching nanti kayaknya akan ada coaching juga khusus untuk tema kita ya, Coach. Kapan itu, Coach? Ya, jadi jadi rencananya minggu depan, saya tanggalnya lupa nih. Kalau nggak salah Rabu Kamis kalau nggak salah. Nanti coba, jadi 2 hari ya dengan saya 2 jam 1 hari kali 2, jadi 2 hari. Ini kita membahas tentang ARM ini ya, analisa, reporting, monitoring secara detail. Bagaimana menganalisa, bagaimana cara sales kita tuh diajak untuk menganalisa, membuat reporting yang benar, monitoringnya gimana. Itu karena itu mengikuti kondisi ya, Coach ya, masing-masing. Iya, betul banget. Tadi Mbak Tika pertanyaan bagus itu. Sales di lapangan kan nggak ngerti ya, yang penting jualan, tapi nggak pernah dapat pengarahan yang spesifik. Kalaupun dapat pengarahan, isinya perintah, ya, bukan mengajak mereka untuk menganalisa, reporting, dan monitoring. Padahal zaman sekarang sales itu tidak bisa lagi dijadikan sebagai pesuruh jual ya. Saya pernah katakan sama klien saya, sales Anda jangan dijadikan pesuruh jual. Apa sih pesuruh jual? Disuruh-suruh jualan. Udah kamu jualan aja, yang penting jualan aja. Ya gimana caranya Bu? Gimana caranya Pak? Ya, kalau caranya lama itu nggak berhasil, salesnya stres, yang bosnya stres, semua stres, marah, terus isinya di kantor. Ya, ini nggak bisa gitu ya. Jadi sales itu harus dijadikan partner untuk analisa, reporting, dan monitoring. Ya, jadi ada 2 hari. Kalau yang pengen tahu dan mendalam ini atau tanya-tanya dulu boleh lah ya, karena memang kita tidak membuka untuk umum ya, harus spesifik ya, sesuai dengan kebutuhan dan memang bisa memanfaatkan dengan optimal ya. Silakan telepon dulu, tanya siapa yang bisa ikut program ini selama 2 hari minggu depan. Tanggalnya belasan, nanti mungkin Mbak Tika bisa saya tolong dibacakan tanggalnya yang dikirim sama tim saya. Ya, bisa telepon ke 031 739 063 kali. 031 739. Oke, saya ulang ya, Coach. 031 739 0666 ya. 6-nya 3 kali ya, Coach ya. Oke deh, baik sahabat Suara Sidoarjo. Nanti kita juga sahabat Suara Sidoarjo RGR Tulungagung dan juga Praja Angkasa Trenggalek. 90663 kali. Coach terputus, Coach. Oke, terputus. Halo. Iya, wah ini terputus. Oke, saya ulang ya, 031 739 06-nya 3 kali ya, Coach ya. Betul. Oke, baik. Ya, pagi ini saya juga undang untuk semua sahabat Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, semuanya yang juga ingin sharing, silakan saya buka kesempatan di kolom chat YouTube Suara Sidoarjo Live dan Facebook ataupun Twitter Suara Sidoarjo yang lagi nonton juga mungkin, atau Anda juga bisa memanfaatkan di 0318961514, WA di 08213264 109. Coach, nanti kita akan lanjut lagi. Saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Siap. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara.
Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Waduh, alon-alon Cak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya, kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa, kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu. Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Duh. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini.
ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya, kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri. Produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga ada yang 1500 ml dan kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanannya, hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawah RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sama Suara Sidoarjo kembali di program Business Talk. Kali ini kita masih berbincang tentang, nah ini tentang sales, ini masih berkaitan dengan sales. Sebentar saya buka dulu catatannya ya. Nah, kita bahas pagi ini tentang aturan main seorang sales. Masih bersama dengan Coach Syamri. Coach, ini sebelum dilanjutkan, saya ke redaksi dulu, ke Karin. Iya, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi dari Ibu Naili. Di Sidoarjo. Ibu siapa? Ibu Naili. Oke, kenapa sih Karin senyum-senyum? Saya kelihatan lo itu ya. Ibu Naili, ya silakan. Dengan atau tanpa adanya masa pandemi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berlomba menjadi yang terbaik nomor 1. Entah itu hanya di sekitaran wilayahnya di Indonesia atau bahkan berlomba-lomba menjadi nomor 1 di dunia. Padahal kalau dipikir-pikir, yang dimau oleh konsumen adalah pelaku usaha yang dewasa dan bijaksana. Seperti contohnya penjual gado-gado yang mendeklarasikan bahwa miliknya nomor 1 di wilayahnya. Padahal masih banyak juga penjual gado-gado yang mungkin lebih dari mereka. Di satu sisi memang percaya diri diperbolehkan dan dibutuhkan. Tapi di sisi lain harus diimbangi dengan adanya kebijaksanaan dan kedewasaan dalam penjualan. Oke, kayaknya ada sesuatu ini Bu Naili dengan si yang penjual gado-gado itu. Saya penasaran di mana yang jual gado-gado itu, pengen nyoba saya. Silakan Coach Syamri, boleh tanggapi dulu nih Coach.
Ya, thank you Bu Naili. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Pernyataan Nggak ini ya, apa-apa sih. curhat ya Coach. Ya, nggak apa-apa juga sih. Jadi nanti boleh nih kapan-kapan nanti kalau boleh diangkat suaranya, jadi sekalian bisa diskusi sebentar ya. Kalau ada yang bawa pernyataan, saya senang sekali kok. Ya, anyway, jadi kembali ke sales ya. Jadi kalau kita punya bisnis, boleh-boleh aja sih kita melakukan statement yang kata Ibu Naili tadi, gaduh-gaduh tadi ya. Ya hanya perhatikan bahwa kemarin kan ini ada sebuah gerai fast food yang heboh itu ya, karena mereferensikan gerai fast food kompetitornya lain untuk dibeli oleh konsumennya. Ya mungkin Mbak Tika tahu ini, dan saya juga pasang di Instagram saya, di story saya, dan ini buat saya menarik sekali. Nah, gaya bahasa kita ke konsumen itu harus di-adapt, harus disesuaikan dengan konteks sekarang. Jadi kalau konteksnya sekarang adalah open, inclusiveness, apa itu ya, open itu terbuka, inklusif itu berarti bukan eksklusif, ya, jadi fokusnya adalah inklusif itu artinya fokusnya adalah bukan ke aku yang penting, tapi lebih ke arah kemanfaatan dan ke merit ya, berdasarkan manfaat dan berdasarkan kebaikan bersama, gitu ya. Jadi include itu kan berarti mengajak ya, inklusif itu mengajak konsumen untuk bersama-sama berkembang dan bermanfaat. Jadi bukan eksklusif. Nah, mirip dengan tadi yang Bu Naili ya. Bu Naili katakan. Yeah. Kalau kita masuk ke reporting, jadi ada ARM ya, analisa reporting. Kita masuk ke dua reporting. Pada saat kita apa sih reporting itu? Reporting dua arah ya. Reporting ke atasan, ke manajemen, hasil dari analisa sales ya. Termasuk kalau kita menganalisa sendiri, kita memberikan report. Dan yang kedua adalah kita memberikan reporting ke konsumen. Ya, jadi konsumen itu juga perlu dikasih report kita. Apa yang kita akan lakukan, bagaimana kita mau melakukan, caranya bagaimana, perubahannya apa, what's new, what's good ya. Ini sangat dibutuhkan oleh konsumen. Kita nggak bisa cuma sekedar memberitahukan manfaatnya, tapi dari sisi sepihak ya, tanpa tadi itu mengajak orang untuk berkembang atau mendapatkan manfaat dari kita. Ya, kemarin tadi yang saya katakan tadi gerai fast food tadi itu luar biasa. Dia bilang kondisi sekarang ini bentuk reporting yang bagus banget ya. Jadi konsumen diajak inklusif nih. Kondisi sekarang banyak restoran fast food juga terkena dampak daripada COVID-19 imbasnya. Karena itu kami menyarankan Anda juga untuk belanja dari kompetitor kita, disebutkan mereknya lah. Ya. Nah, walaupun Anda juga bisa tetap menikmati produk kita yang superior, tapi nggak ada salahnya juga untuk menikmati produk kompetitor. Ini kan luar biasa nih. Ya, jadi konsumennya diajak, di-include-kan. Ini yang saya bilang inklusif ya. Dia memberikan reporting ke konsumen, pemberitahuan, informasi yang sifatnya bukan cuman transaksional dan untuk kepentingan promosional semata, tapi lebih mengajak mereka untuk ayo bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, sales ini tidak bisa lagi cuma sekedar nyales ya, tidak bisa cuma sekedar ayo Pak silakan Kak, boleh Kak, ini dicoba Kak, ini sangat tidak bukannya salah, tidak bisa dilakukan, boleh dilakukan, tapi tidak sesuai dengan mental pembeli sekarang. Ya, pembeli sekarang ingin diajak mikir gitu ya, ingin diajak terlibat, ingin diajak diskusi, ingin diajak untuk hal yang sepele pun kayak tadi baju itu ingin diajak diskusi. Anda mau kelihatan lebih cantik, lebih kurus, oke, apa yang mau dirubah? Diskusi ini sangat tergantung sekali dengan konsep bisnis kita. Tentunya nggak bisa semua melakukan hal yang sama, tapi tetap harus ada unsur diskusinya. Nah, kalau nggak ada diskusinya ya nggak jalan, nggak bisa di approach. Jadi sales prosesnya berhenti, mandek gitu ya, mandek jegrek gitu. Nah, pada saat kita reporting, perhatikan dua unsur ini ya. Kalau kita reporting ke konsumen ya, kalau reporting ke atasan saya kira cukup jelas sih. Ya, perhatikan dua unsur ini. Satu adalah apakah kita ini melakukan reporting sesuai dengan pembelajaran kita ke konsumen. Nah, banyak orang membuat reporting atau memberikan woro-woro informasi, itu nggak ada hubungan dengan konsumen. Dia hanya memberitahukan bahwa dia akan melakukan sesuatu perubahan, tapi konsumennya nggak tahu di perubahan manfaatnya apa nih untuk saya. Harus diberitahu dong. Ya, contoh kampanye adalah misalkan makanan lah. Tadi kan Bu Naili udah mulai dengan gaduh-gaduh. Kita membuat makanan. Banyak orang bilang, wah saya melakukan pencegahan protokol COVID-19. Saya melakukan ini. Tapi itu kan nggak ada hubungannya dengan konsumen. Coba, apa iya kita pasti akan datang ke restoran yang gara-gara karena dia melakukan protokol COVID-19.
Ini nggak ada hubungannya dengan konsumen. Ini ada hubungan dengan standar dia yang dia mau upgrade karena dia merasa ini baik untuk perusahaan, baik untuk konsumen. Betul, ya. Tapi ini nggak ada hubungan dengan konsumen. Nah, contohnya bagaimana? Contoh begini, kalau Anda mau menerapkan COVID-19 protokol, lebih baik Anda mengatakan seperti ini, hai konsumen, selama ini Anda mendapatkan pelayanan ABC. Sekarang saya akan menambah pelayanan menjadi EFG, gitu kan? EFG. Misalkan contohnya adalah menambahkan proteksi sehingga Anda bisa membawa makanan ini take delivery sampai di rumah tanpa harus terbuka dan terkontaminasi dengan udara luar, gitu ya. Kemudian kita memberikan satu gunting plastik untuk Anda bisa buka plastiknya itu yang rapat. Nah, ini ada hubungannya dengan kepentingan konsumen. Coba kalau Mbak Tika bayangin ya, bukan cuma protokol saja, tapi dia juga membuat aturan SOP reporting sehingga konsumen itu bisa dimudahkan ketika membuka plastik. Saya heran kenapa kok begitu banyak orang menciptakan pembungkus yang rapat sekali sampai kemudian ada namanya pakai string lock yang plastik kawat pengikat plastik yang keras itu tapi nggak disertakan, tidak dibiarkan saja konsumennya berusaha untuk membuka sendiri. Sampai rumah itu bukanya sendiri 5 menit, Mbak. Ya udah setengah mati bukanya. Beneran. Ada saya pernah juga kayak gitu. Sebel ya kalau kayak gitu ya. Iya, nah ini bukanya setengah mati, ditali mati, didobel. Memang betul untuk COVID, tapi ini kan menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Nah, itu dari sisi reporting yang konsumen. Yang kedua adalah apakah dengan kita memberikan reporting kepada konsumen, kita menambahkan fitur yang menyenangkan, menyamankan, memberikan kenyamanan, memberikan kenikmatan lebih untuk konsumen. Ya, jadi apakah volume ditambah, apakah rasanya kalau makanan, apakah cita rasanya ditingkatkan, apakah ada perubahan menu baru cita rasa. Ini jarang sekali saya kalau teman-teman pengusaha sahabat Jawa Timur yang mendengarkan ini ya, tolong sharingkan kepada konsumen Anda, apakah cita rasa Anda di-upgrade. Jadi jangan cuma sekedar harga di diskon, tapi cita rasanya di-upgrade. Ya, temukan cita rasa baru, ini produk yang lama, kita tambahkan spesial resepi baru, kita upgrade cita rasanya. Dan ini konsumen juga jadi penasaran dong, daripada kita cuma sekedar diskon. Ya, ini contohnya. Jadi pada saat kita memberikan reporting atau informasi, bahasanya reporting atau informasi kepada konsumen, itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang di benak konsumen. Taunya dari mana? Ya analisa tadi itu. Ya, analisa itu membawa kita untuk paham apa yang konsumen mau dengar. Ya, ini kan saya selesaikan saja. Jadi kemudian terakhir monitoring. Nah, monitoring itu bagian yang paling kritikal. Di mana kita para sales itu kembali lagi memonitor apakah hasil kita analisa dari reporting itu membuahkan sebuah feedback positif, umpan balik positif atau tidak. Ya, kalau kita punya umpan balik positif berarti konsumen akan menyambut dengan baik ya. Misalkan ada PO, ada tambahan, ada pertanyaan lebih, ada order masuk dan segala macam. Nah, kita kemudian monitor. Apa yang dimonitor? 2 hal. 1, tadi saya katakan feedback. Yang kedua, konsistensi. Ya, apakah kita konsumen itu memberikan order itu konsisten nggak? Jangan-jangan drop lagi. Nah, jadi siklus ARM ini, analisa, reporting, monitoring itu berputar terus. Ya, ini yang sekarang para pengusaha sedang berjibaku dengan ARM ini, minimal di member kita yang saya ajarkan. Nah, teman-teman atau para sahabat Jawa Timur yang ingin belajar ini, nggak panjang kok, cuma 2 jam, 1 hari, besok 2 jam lagi ya. Jadi saya lihat tanggalnya, ini ada, saya contek sendiri sedikit dari WA tim saya. Iya, ini itu di sini nggak ada Jumat. soalnya. Saya belum dapat info, Coach. Hari Kamis Jumat, tanggal berapa? Minggu depan. Ya, minggu tanggal depan. 12, betul, tanggal 12 sampai tanggal 13 November 2020. Ya, jam 9 sampai jam 11. Jadi persis kalau Jumatnya itu sebelum teman-teman melaksanakan ibadah sholat Jumat, itu persis jam 11 kita selesai. Ya, secara Zoom ya, Zoom ya. Oh, via Zoom ya. Jadi nggak perlu datang nih kalau yang di Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk mau ikutan nggak perlu datang gitu ya. Via Zoom aja ya. Oke, boleh deh. Baik, nah untuk informasinya boleh untuk hubungi dulu ya di telepon 031 739 0666. 6-nya 3 kali ya, Coach ya.
Betul, betul. Oke, baik. Nah, sudah ada ARM ya istilahnya. Ada ARM. Nah, ini lantas kalau sudah seperti itu, kalau ternyata salesnya ini masih nggak mau mengikuti aja, masih ini aja ya, masih nggak mau mengikuti SOP mungkin dan ya tidak mau bekerja dengan baik, lantas apa yang harus dilakukan ini tadi? Kembali ke tema kita untuk aturan main sales ini, apakah ganti sales atau merubah sistem SOP? Coach, sebelumnya saya ke Karin dulu deh di redaksi ya Karin. Ini sudah ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari Nadia di Kerembung. Jika ada sebuah perusahaan yang tanpa disadari memiliki SOP yang gagal dan itu sudah berlangsung cukup lama, kemudian disadari oleh salesnya sendiri, apa yang harus dilakukan? Karena tidak semua atasan kan berpikiran terbuka dan berpikiran luas dan mau mendengarkan apa kata orang-orangnya. Padahal jika dilihat tadi, si sales ini juga sudah berupaya untuk mempertahankan sebuah perusahaan itu. Jadi udah berusaha atau mungkin bisa jadi punya inisiatif ya untuk ngerubah sesuatu yang sesuai SOP tadi biar jalan gitu, Coach. Nah, tapi takutnya nanti kamu kok main rubah sendiri ya. Takut dimarahin, Coach. Gimana nih? Boleh gak sih sebetulnya? Sama dengan pertanyaan Mbak Tika tadi ya. Sama Mbak Nadia ya? Mbak Nadia, Oh iya, terima kasih pertanyaannya Kak Nadia. Jadi sales itu kan SOP itu apa sih? SOP itu kan buku resep ya. Iya. Buku resep menjalankan sesuatu. Nah, apa sih tujuan buku resep? Memastikan bahwa hasil masakannya kan enak. Jadi kalau resepnya itu ketika diikutin masakannya nggak enak, maka ada dua kemungkinan. Resepnya itu salah, atau yang melakukannya salah. Salah baca, salah urutan gitu kan. Kalau kita ibu-ibu nih, Kak Nadia bikin resep, bikin bolu pisang misalkan begitu ya. Nah, ya kalau tidak terjadi sesuai dengan diharapkan ya kita rubah SOP-nya. Ya, artinya resepnya kita rubah atau SOP-nya kita telisik nih. Oh, resepnya betul, cara kamu di lapangannya salah, cara kamu di dapurnya salah. Kan tinggal dua kemungkinan itu aja. Nah, sekarang kalau pertanyaan Mbak Nadia, ada seorang koki, salesnya itu kan koki ya, ketika mencoba resepnya, dia bilang ini keliru, kok nggak enak. Ya otomatis tanggung jawab daripada seorang koki adalah memastikan bahwa kalau gitu buat yang enak seperti apa. Setelah enak, bosnya suka, baru diberitahu, tahu nggak bos, cara saya beda dengan SOP itu. Kalau saya ngikutin SOP hasilnya nggak enak. Kalau saya ngikutin SOP saya sendiri hasilnya enak. Bos pilih mana nih? Dapat omset? Iya pasti pilih omset lah. Ya, jadi dalam bisnis itu kan ujung-ujungnya kan gampang. Kalau bosnya keras kepala, tidak mau, gampang, sogok aja dengan hasil, gitu kan? Ini hasilnya bagus nih, gimana? Mau nggak pakai cara saya? Ya pasti saya jamin. Siapa sih bosnya nggak mau mendapatkan hasil gitu kan? Pasti didengarlah sama bosnya. Hanya tinggal masalahnya sekarang, apakah si koki tadi, si chef, si sales tadi yang saya anggap koki tadi, itu mampu nggak melakukan ini? Nah, kalau ujungnya cuma komplain atau misalkan, wah Pak ini SOP-nya salesnya salah ini, kita nggak bisa jualan. Oke, kalau gitu maunya gimana? Ya yang penting salah, tapi saya nggak bisa tahu gimana betul. Nah, ini mungkin bosnya nggak ada waktu untuk membetulkan SOP-nya. Karena yang menjadi chef-nya harusnya memberikan masukan lebih detail. Ya, jadi itu yang standarnya. Nah, jadi sahabat Jawa Timur ini nanti kita akan belajar apa sih? Ini saya lagi lihat contekan lagi ya supaya lebih paham ya. Jadi pertama selama 2 hari, 2 jam kali 2, Kamis 2 jam, Jumat 2 jam ya. Minggu depan persis ini, seminggu dari sekarang. Kita akan membuat SOP nih. Ya, saya akan pandu gimana bikin SOP yang sekarang, zaman sekarang. Membuat tim SOP sales. Nah, tentu setiap perusahaan beda-beda SOP-nya, tapi saya kasih garis besarnya, saya kasih alasannya kenapa urutannya SOP seperti itu, urutannya kenapa manfaatnya dan segala macam, sehingga teman-teman para sahabat Jawa Timur, pengusaha Jawa Timur bisa paham, oh begini cara buat SOP yang baik. Ya, itu yang pertama. Kedua adalah, ini penting, kita melatih tim kita dengan ARM tadi untuk membangun pola pikir kreatif. Sehingga tim kita itu baik offline maupun online, walaupun sosial media juga penting ini, pola pikirnya, kalau teknis mungkin saya nggak ngajarin karena saya bukan expert di sosial media, tapi pola pikirnya itu harus kreatif, harus memberikan solusi, harus memberikan pemecahan masalah, harus menemukan masalahnya apa duluan, dan memberikan sebuah usulan untuk memecahkan masalah. Itu namanya analisanya di situ. Ya, jadi mikirnya kreatif gimana tim saya ini?
Nah, saya ajarkan, ini Pak, cara memimpin, ini Bu, cara memimpin tim Anda supaya lebih kreatif dalam analisa, reporting, dan monitoring. Terus yang ketiga, disiplin, ya. Jadi pada saat kita sudah melakukan ARM itu, kita harus melakukan disiplin dan konsistensi dalam menawarkan. Karena kalau tidak melakukan ini ya percuma juga kan. Ya, di situ monitoringnya akan kelihatan, ya, konsistensinya akan kelihatan. Gimana Coach membuat tim saya disiplin dan monitor, bisa melakukan dengan baik tanpa harus dijenguk setiap menit gitu ya, ditanya setiap menit gitu ya. Aduh sudah buat belum, lama-lama kan capek gitu ya. Dan yang terakhir adalah mendesain strategi marketing ya. Ini adalah tambahan aja bonus ya. Kita akan membicarakan strategi marketing yang mendesainnya gimana ya, mendesainnya gimana jalan baru untuk kita supaya kita menemukan market dan membuat market yang ada mau sama kita. Ya. Jadi poin 4 tadi itu akan saya jelaskan selama 2 hari. Nah, lebih banyak coachingnya. Jadi coaching itu apa sih? Saya tidak akan ceramah selama 2 hari, nanti bosan ngantuk gitu ya. Tapi kita akan kita akan latihan ya. Ada pertanyaan yang saya lemparkan. Kemudian para sahabat Jawa Timur akan membuat jawabannya. Kemudian kita analisa. Jadi ini kayak semacam kelas kecil kok. Ya, kemarin ikutnya cuma orang 2, orang 3, orang 4 gitu ya. Memang kita kurasi ya, kita perhatikan kuantitasnya karena kualitasnya lebih penting. Ya, saya selama 2 hari kita akan coaching Bapak Ibu yang berminat, silakan cek dulu ya, tanya dulu ke tim kantor, ya, kemudian kita cek perusahaannya apa segala macam, dan kalau kita cocok ya kita ketemu minggu depan. Ya, kita akan selama 2 hari coaching dengan saya. Oke deh, baik. Nah, sudah penasaran pastinya ya, pengen belajar gitu ya. Ini karena penting sekali, ujung tombak deh kayaknya dalam sebuah perusahaan ya Coach ya, kalau ngomongin tentang sales ini ya. Wah, oke deh. Baik Coach, terakhir mungkin ada apa nih yang perlu sekali lagi dipesankan juga untuk sahabat Suara Sidoarjo, kembali ke pembahasan kita tentang aturan main seorang sales. Ya, jadi mungkin rekap aja ya, mungkin tinggal 5 menit terakhir. Iya. Jadi kita rekap aja. Yang pertama adalah sales ini kan yang lebih tahu lapangan, ya, lebih tahu lapangan, lebih tahu prosesnya, lebih tahu kondisi konsumen, lebih tahu permintaan konsumen, itu sales ya, bukan supervisor, bukan manajer, bukan bos. Terutama kalau bosnya nggak pernah turun lapangan sendiri, ya, pasti nggak terlalu banyak tahu. Jadi yang tahu adalah yang berhubungan. Namanya ujung tombak. Tadi Mbak Tika bilang tepat sekali. Ujung tombak ini kan yang paling depan, ya, garda depan, lini depan. Ya berarti harus diambil dong kesempatan kita untuk berkolaborasi dengan mereka. Partnership lah, jangan pakai sistem aku bos kamu pesuruh jual ya. Namanya bahasa kerennya itu pesuruh jual ya, disuruh untuk jualan. Udah nggak zaman sekarang kita membuat tim kita sebagai pesuruh jual. Yang adalah partner dalam penjualan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan namanya ARM, ya, analisa, reporting, monitoring. Apa itu? Kita menganalisa nih. Apa yang kita analisa? Analisa daripada cara kita menjual, skrip kita menjual, proses kita menjual, bahasa yang kita pakai, kosakata yang kita pakai, penawaran yang kita pakai, manfaat yang kita berikan. Kemudian kita analisa konsumen belanjanya mau seperti apa, feedbacknya seperti apa yang diinginkan, apa yang nggak diinginkan. Kita mesti analisa itu. Ya, kemarin ada sebuah pengusaha dari Malang, keripik tempe segala macam itu tanda kutip tanya sama saya, curhat sama saya melalui Instagram saya, di DM saya. Nah kemudian tanya ke saya, Coach, kalau saya punya usaha ini kok kelihatannya nggak terlalu bagus ya, ditujukan kemasannya segala macam. Ya saya bilang, ini kalau cuma sekedar diganti kemasan nggak bisa nih, ini harus melakukan analisa dulu, konsumen ini mana konsumen yang kita inginkan. Ya, ada konsumen yang kemasannya nggak penting, ada konsumen yang butuh visual. Tapi ketika saya saya diskusi lebih panjang, maka saya menemukan, oh ternyata makanannya dia itu, gambarannya dia itu tidak appetizing, tidak bikin orang ngiler, Mbak Tika. Nah, ini dari kacamata konsumen jelas banget, barangnya dia itu jadi barang generik. Ya, barang generik itu seperti kita beli makanan di kaleng, makanan di plastik dikasih pouch gitu, tapi tidak membuat orang jadi kepingin makan. Nah, ya saya bilang ya diganti dong. Dia bilang, oh iya ya, memang nggak menarik ya, nggak membuat orang ngiler. Nah, sudah, yang jual aja ngerti kalau nggak buat orang ngiler gimana? Ya berarti kan kita tidak nyambung ya, kita mesti analisa. Ya, kemudian kedua reporting ya, reporting itu dua, reporting ke atasan, reporting ke manajemen, reporting ke bawah, reporting ke konsumen, Nah, reporting konsumen ini yang lebih penting ya, bahwa kita harus menyampaikan berita informasi baru yang bersangkutan dengan kepentingan konsumen.
Ya memang kita harus memberikan informasi yang bersangkutan dengan kepentingan perusahaan juga ya, ada informasi tentang COVID dan kemudian perbaikan kualitas mutu segala macam. Tapi kita harus memberikan sebuah informasi yang berkepentingan dengan keinginan atau kebutuhan konsumen. Ya ini sangat penting banget ya reportingnya. Dan kalau teman-teman tahu ada gerai cepat saji yang sudah melakukan dengan baik banget, dia mereferensikan ke kompetitor karena dia mengetahui bahwa kondisinya ini tidak bisa di fight sendiri-sendiri, tapi harus bukan lagi eksklusif tapi inklusif ya. Oke, yang ketiga, kita perlu tahu bahwa manusia kita ini itu ingin dilibat. Konsumen itu perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan kita. Memang nggak semua konsumen, ada konsumen yang nggak mungkin diajak diskusi ya, karena waktu, tenaga, komunikasi sulit dan nggak mau tahu juga konsumennya. Tapi banyak konsumen yang mulai sadar bahwa dia perlu dilibatkan, sehingga mereka akan setia kepada produk dan perusahaan yang mau melibatkan dia, Mbak Tika. Kalau dia cuma sekedar dijadikan sebagai, ya udahlah yang penting kamu beli, baik nggak beli ya sudah, nggak ada yang mau sekarang. Ya, kenapa? Karena ya gimana ya? Semua orang hanya beli ke teman kok. In fact, sebetulnya saya katakan ya, mungkin sahabat Jawa Timur sekarang mungkin bisa relate ya, bisa relevan. Betul apa tidak betul? Betul apa betul bahwa dari setiap 3-4 bulan yang terakhir ini kita hanya berusaha membeli ke teman. Ya teman apa udah kita beli aja lah. Selain teman kita nggak terlalu banyak beli, kita hemat ya. Kalau nggak teman, yang kedua adalah kita beli ke langganan kita. Ya, memang setahu bahwa hubungan kita baik, sudah kita beli ke itu terus. Nggak terlalu banyak beli hal-hal baru. Ya. Benar, Coach. Nah, betul apa tidak betul? Kalau saya sendiri, saya hampir pasti beli ke tempat yang sama loh, Mbak Tika. Iya benar, Dan Coach. betul. Dan kita kenal baik. Betul nggak, Mbak Tika? Benar. Saya kemarin gitu mau beli masker, kata suamiku ya beli ke teman ini aja gitu. Iya, nah gitu. Coba toh. Ini kenapa kok kita bilang, jadi eksklusif ini sudah mati, yang ada inklusif. Konsumen itu harus di-include-kan, harus dimasukkan ke dalam proses kita penawaran, mengajak mereka untuk bertransaksi dengan kita. Kalau kita tidak inklusif ke konsumen, salesnya itu aku, lu, gua, gak bakalan jalan. Yeah. Anyway, dan terakhir tentu jangan lupa kalau Anda ingin tahu program ini, silakan tipe ke 031 739 0666 ya. 2 hari dengan saya akan coaching Anda bagaimana meningkatkan up your game ya, improve your game di dalam sales dan membuat sales Anda menghasilkan hasil yang optimal di kondisi new normal ini. Iya. Thank you Mbak Tika. Thank you Coach. Terima kasih sekali lagi waktunya, sharingnya juga. Ini luar biasa sekali. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semuanya. Sampai jumpa insya Allah di pekan depan ya Coach ya. Yes, sampai jumpa pekan depan. Sampai ketemu di pekan depan. Semoga bermanfaat. Saya Hamdi Rusid dari Bara Coaching Indonesia. Salam the next level. Bye-bye. Salam the next level. Bye. Thank you Coach Syamri. Sahabat, baru saja kita sudah berbincang bersama dengan Coach Syamri Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Di program Business Talk kita sudah bahas tentang aturan main seorang sales. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya ajak Anda jam 8 pagi untuk menyimak Buletin Jawa Timur yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.